Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, anjua-jua. Yahoo, oi sana. Ahoy. Salam pahaba. Kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam rubrik budaya Mimbar TV, koran mimbar umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Pemirsa, saat ini kita tengah baru memasuki tahun baru 2024. Semoga setahun mendatang di tahun orang bilang tahun politik gitu ya. Nah, keadaan Indonesia tetap aman, nyaman, tentram dan damai. Dan kehidupan kebudayaan juga sebagaimana yang diharapkan. Apa yang sudah berlalu pada setahun yang lalu, tahun 2003 itu menjadi cemeti, menjadi cambuk bagi kita semua guna menuntaskan kerja-kerja yang kemungkinan belum selesai pada tahun itu untuk dituntaskan pada tahun 2024. Dan semoga juga tahun ini, 2024 ini, apa yang kita lakukan itu lebih sukses dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pemirsa, menjelang akhir tahun kemarin, 2023, gitu. Ya, ada pertunjukan monolog yang dilakukan oleh Sanggar Oksigen, Sanggar O2 gitu ya, metamorfosis gitu, yang bermastautin di Jalan Cemara Medan gitu. Tapi mereka mentasnya di sebuah kafe yang ada di Tembung, di Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, ada kafe namanya kafe kopi kereta api. Wah, persis di pinggir rel kereta api gitu ya. Nah, pertunjukan monolog yang berjudul Aeng. Nah, monolog ini ditulis oleh Putu Wijaya ya pada tahun-tahun 80-an begitu. Wah, kisahnya memang tentang Bromo Corah lah, begitu, tentang Bromo Corah. Ya, tentang manusia yang kehilangan jati dirinya begitu karena persoalan sepele ya, persoalan asmara. Wah, gitu. Dan dimainkan secara bagus oleh aktor kawakan dari Medan, yaitu Eko Satrio. Wah, ini memang aktor kawakan ini pernah nyantri di teater Kartupan Medan ya, pernah juga di Jakarta begitu. Dan disutradarai oleh seorang perupa. Nah, sutradaranya seorang perupa. Siapa? Hadira. Wah, Bang Hadira ini dikenal sebagai penata artistik di TVRI Sumatera Utara sebelum pensiun, dan di Teater Nasional di Tena gitu. Kali ini Bang Hadira menyutradarai Bang Eko Satrio ya. Alhamdulillah pertunjukan monolog ini terbilang sukses ya. Jadi tidak menyangka para pengunjung kafe di sana ya dapat suguhan yang berbeda, yaitu monolog. Nah, biasanya mereka berjoget ria, berdendang ya dengan band-band band keyboard gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi pada kecelik mereka, ini apa nih, pertunjukan apa nih? Oh ini teater. Oh, bagus juga. Jadi bagaimana teater seni drama juga masuk ke ruang publik gitu. Jadi sukseslah buat teman-teman dari Sanggar O2 Metamorfosis begitu. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh anak muda. Wah, ini anak muda saya bilang nih, seangkatan saya. Jadi merasa sok muda Pak ini kadang-kadang ya kan. Nah, padahal setengah abad lebih ini usia. Ya, tapi masih cerita muda ya. Nah, ini seorang aktivis kebudayaan ya. Kita undang, sengaja kita undang ke kantor redaksi Mimbar Umum, yaitu
Bang Andi Rizky. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Andi Rizky ini waktu kuliah ini aktif di sebuah komunitas teater. Namanya adalah Teater LKK IKIP Medan. Gitu ya? Iya, benar. Nah, yang sekarang sejak tahun 2000 konversi menjadi Universitas Negeri Medan di Teater LKK, gitu ya. Wah, dan kuliah ketika itu di IKIP Medan di jurusan PPKN. PPKN. Pendidikan Kewarganegaraan ya, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kuliahnya di pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Kewargaan, tapi aktivitasnya di kesenian. Gitu. Nah, nanti kita cerita nih, ya kan? Kok begitu ya? Wah, terjadi apa ya? Bicara tentang kewarganegaraan, tapi kesenian gitu ya di LKK, dan ternyata sampai sekarang masih terus berkesenian. Nah, beliau ketika tamat dari kampus itu malah membuka sebuah komunitas ya, sebuah rumah kesenian ya yang bernama Andika Production. Iya, benar. Andika Production, mungkin Andika diambil dari nama Andi, ya, Andika Production. Sejauh mana tentang Andika Production ini? Kita akan dengar cerita Bang Andi. Bagaimana latar belakang pendirian Andika Production ini, Bang Andi? Oke. Terima kasih, Bang Suyadi. Andika Production itu berdiri di tanggal 24 November 1996. 1996. Wah. Iya. Tepatnya 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun. Ya, waduh. Iya. Berangkat sebelum di teater LKK Unimed sekarang ya, teater IKIP Medan. IKIP Medan. Aku dulu memang sudah senang berkesenian. Kebetulan di lingkungan aku sejak sekolah ya. Sejak masih SMP. Sejak SMP. Ya. Kalau SD udah punya cita-cita mau jadi guru. Waktu SD. Jadi guru. Jadi alhamdulillah saya suka yang berhubungan dengan seni. Seni apapun dianya. Karena menurut saya energi saya akan mengalir dengan sendiri. Alhamdulillah. Iya, keren itu. Ikut ada namanya di lingkungan saya itu ada namanya Sanggar Gema Movers. Generasi Maju Bulu Perindu dan sekitarnya. Wah, ini dia. Jalannya itu sekarang kan jalan Pukat Banting Ampat. Sebelum jalan jadi Pukat Banting Ampat. Bulu Perindu namanya. Bulu Perindu. Iya. Judul namanya sudah unik ya. Teman-teman yang senang dengan berkesenian membuat sebuah wadah untuk supaya masyarakat terutama kaula mudanya tidak lari dari hal-hal yang negatif. Wah, seperti itu. Kebetulan pembina saya itu ada namanya Muslim Susanto. Sekarang dia kepala desa di Bakaran Batu. Wah, hebat. Dia memang orang-orang sana ya. Di Serotan, Kabupaten Deli Serdang ya. Jadi diangkat dia jadi kepala desa salah satunya yang alhamdulillah kinerjanya sangat baik. Alhamdulillah. Dari situ saya dibina, diajari bagaimana kita berteater. Saya dapat teater pertama sekali itu di Sanggar Gema Movers. Benar. Waktu itu masih saya SMP saya. SMP. Benar. Jadi digodok bagaimana kita lihat latihan alam, bagaimana kita teknik latihan bagaimana konsentrasi, bagaimana kita teknik pernapasan, bagaimana olah tubuh. Jadi basicnya itu semua saya dapatkan di lingkungan saya. Wah, keren itu. Benar. Dari situ cikal bakalnya. Terus SMA saya mengembangkan sayap. Pengen lebih bagaimana menambah ilmu lagi. Sudah ada basic, bagaimana dikuatkan lagi supaya kualitasnya jauh lebih baik. Saya main-main ke Taman Budaya Sumatera Utara. Kebetulan saya ketemu dengan Bang Afis Taadi, ada Bang Yondi Tanto. Jadi Bang Saiful Ishak di sana. Jadi Bang Botak. Iya, saya join di Teater Q namanya. Itu masa SMA. Jadi sebelum kuliah juga saya kebetulan udah berkecimpung di situ. Iya, sudah nyantrik di Teater Q itu ya. Wah, iya. Saya memang suka berkesenian. Tapi sebenarnya kalaupun boleh jujur, saya lebih suka bagaimana memanage sebuah event ya. Supaya kelihatan ramai, supaya acara itu sukses.
memanage dari awal sampai akhir. Saya sering di belakang layar. Benar. Kan udah dikasih tuan posnya masing-masing. Benar ya. Kebetulan saya lebih enjoy, lebih nikmat, lebih menikmatin bagaimana memanage sebuah event. Ada pertunjukan monolog, ada pertunjukan untuk drama, supaya banyak yang lihat. Jadi saya marketnya untuk menjual itu, membuat sebuah acara yang kemasannya supaya lebih entertain. Saya lebih di belakang layar. Iya, wah begitu rupanya. Jadi itu sejarahnya. Setelah itu masuk ke teater IKIP Medan. Alhamdulillah saya memang hati saya di luar kuliah saya harus punya yang sesuai dengan hati nurani saya. Alhamdulillah ada. Saya masuk ke teater Unimed, teater IKIP, LKK IKIP. Sama, satu angkatan sama Bang Suyadisan. Satu angkatan kami di teater LKK IKIP Medan, pemirsa. Ya, jadi dari basic itu tadi, proses historisnya, sejarahnya, akhirnya setelah pas waktu kuliah, selesai kuliah, saya selesai tahun 95 tuh. Ya. Lebih awal ketimbang saya. Ya, setelah itu saya ngajar di SMK Prayatna Medan, baru disitulah saya bentuk Andika Production. Gitu ceritanya. Prayatna Leda Sujono dulu ya. Iya benar. Ya, jadi pemirsa, beraktivitas kesenian itu memang tidak hanya untuk menjadi aktor, menjadi penulis skenario, menjadi sutradara, ya, tetapi juga bisa berada di belakang layar, gitu, bisa mengambil posisi seperti Bang Andi ini. Dia memanage organisasi kesenian. Jadi sebaiknya memang orang-orang manajer kesenian itu paham tentang kesenian, ya kan? Belajar kesenian. Jadi tahu apa pengalaman keaktoran, penyutradaraan, penulisan. Jadi supaya lebih berhasil lagi untuk manajemen kesenian itu ya, Bang Andi ya. Benar. Nah, selanjutnya dari LKK tamat kemudian ngajar kok kembali beralih ke mendirikan Andika Production ini apa ini? Latar belakang. Latar belakangnya saya ngajar. Alhamdulillah saya dipercayakan jadi guru BP. Guru BP ya? Wah, pas itu ya. Dengan konseling. Setelah itu setahun saya di situ diangkat jadi PKS kesiswaan. Wih, luar biasa prestasi. Karena PKS kesiswaan ini kan saya suka. Iya. Berteater itu kan kita bagaimana mempelajari watak karakter seseorang. Iya. Jadi anak didik itu ada yang orangnya semangat belajarnya bagus, ada yang biasa. Kenapa ini kok kurang diperhatikan ya? Jadi dia membuat sebuah gerakan yang aku pikir nggak tepat pada posisinya. Dalam artian banyak melanggar peraturan sekolah. Itu tugas saya juga gitu loh. Jadi saya banyak mengenal watak karakter setiap siswa saya. Nah, itu luar biasa. Itu hal yang saya nikmatin, bukan menjadi orang kan menjadi beban. Saya tidak menjadi beban karena pekerjaan itu harus kita enjoy, kita nikmatin. Betul. Gitu dia. Ini beruntung ini karena orang kesenian ya, orang teater itu dipercaya menjadi guru BK, bimbingan konseling, yang mana bisa memahami karakter siswa ya, masalah-masalah yang dialami, bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Itulah guru BK. Nah, dari situlah kemudian berkembang untuk itu ya. Benar. Setelah itu kita melihat anak didik kita banyak yang punya potensi, banyak yang punya kemampuan. Aku gali. Dari situ awalnya mendirikan Andika Production. Oh begitu. Jadi mendirikan Andika Production ini dari anak didik sendiri dulu di awal. Yang punya potensi dari segi mungkin dia mampu berkomunikasi dengan baik, kita arahkan dia jadi MC. Udah gitu dia mampu untuk memiliki watak, mempelajari banyak karakter. Wah, ini kayaknya berakting, ini seni peran. Ya, seni peran. Oh, ini orang kayaknya badannya sangat bagus. Wajahnya, looknya oke, ini karakternya sangat kuat. Kita poskan dia di modeling gitu. Sehingga Andika Production menjadi dikenal sebagai seni modeling. Iya, nah, gimana itu? Identiknya orang bilang modeling. Iya. Tapi Andika Production itu bukan hanya belajar bagaimana catwalk, bagaimana pose, bagaimana menjadikan seorang peragawan dan peragawati. Ternyata Andika karena kita basic kita di teater. Jadi alhamdulillah
Andika Production itu banyak sangat diterima masyarakat di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Karena bukan hanya sekedar belajar catwalk, tapi belajar acting, belajar nge-MC, belajar pembentukan karakter, pengembangan diri, belajar public speaking, bagaimana kita belajar leadership, jiwa kepemimpinan. Mungkin ya karena background kita latar belakangnya jadi seorang guru dan latar belakangnya juga berteater, jadi komprehensif ilmu yang kita berikan. Jadi plus tetap ada anak didik kita di tengah-tengah masyarakat, kalau dia berkompetisi, dia punya kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain, karena bukan hanya mempelajari catwalk. Gitu. Nah, ini ada istilah catwalk ya kan, fashion. Ya. Inilah bidang Bang Andi nih ya. Kalau bidang apa kan sastra. Iya benar. Catwalk ya. Nah itu kira-kira apa ya? Itu kan sekolah termasuk sekolah model ya. Sekolah yang menciptakan kayak gitu itu ya. Benar. Tadi antusiasnya tinggi ya. Antusiasnya tinggi. Generasi muda untuk ikut ke situ ya. Benar. Ya, kemudian itu kan tentunya Bang Andi kan nggak berdiri sendiri ya. Mungkin teman-teman yang lain yang berada di belakang yang mendukung Bang Andi ini gimana? Awalnya aku berdiri sendiri karena ya itu tadi basicnya udah diajari semua induk seni itu ada di teater. Bagaimana kita mengolah tubuh, bagaimana kita vokal, mengekspresikan diri dengan penghayatan. Pokoknya bahasa tubuh itu kan basic untuk kita berkesenian. Kebetulan dunia fashion, dunia model catwalk itu kan memang ada di dalam yang namanya seni berteater. Jadi kalau mengenai catwalk sendiri nggak punya basic, sama sekali otodidak. Banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca aja. Bukan backgroundnya aku adalah seorang model, sama sekali nggak pernah. Guru pula, orang kesenian, ya kan? Sama sekali nggak pernah. Tapi alhamdulillah karena berkat itu tadi memang luar biasa yang namanya teater. Itu nggak bisa dipungkirin. Teater itu adalah mampu memberikan inspirasi kita untuk memberikan untuk diri kita untuk berkarya, untuk memberikan yang terbaik dengan hasil karya kita, orang bisa menikmati dan orang juga bisa berkarya lebih dari kita. Wak jadi teringat kata suhu teater ya, to be or not to be, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak menjadi ada, dengan model if pengandaian yang tadi nggak bisa ke catwalk ya kan, jadinya bisa, gitu, bisa menciptakan sesuatu gitu ya, sehingga mungkin bisa menorehkan prestasi ya bagi anggota Andika Production. Bisa dijelaskan, bisa disebutkan lah gitu. Andika sudah berjalan 27 tahun. Jadi anak-anaknya alhamdulillah yang dikasih Tuhan kesempatan bonusnya jadi artis itu udah sangat banyak, udah warawiri di Jakarta sana. Itu kan udah sebuah profesi. Profesi bukan hanya kerja di kantoran, bukan hanya kita buka usaha, tapi bagaimana kita menghibur orang dengan seni peran yang kita lakukan, dengan entertain, menghibur. Alhamdulillah itu udah menjadi sebuah profesi. Ada di dalamnya yang sudah berhasil Cut Meriska. Cut Meriska, ya kan? Ada yang namanya Mawar Dejong, yang Miss Celebrity SCTV, dia udah sekarang penyanyi, main film, bintang iklan, main sinetron. Semoga dia nonton nanti tayangan gitu. Terus ada Ajil Dito, ada yang main udah rame sekali, ada yang namanya Raihan, juara Miss Celebrity SCTV tahun 2014. Jadi bintang iklan, ada sekarang yang model catwalk baru aja berangkat ke Turki. Itu ada namanya Cikwita. Karena kemampuan untuk prestasi yang sangat baik, jadi akhirnya itu dipakai di Turki sana untuk pemotretan doang. Untuk pemotretan, untuk foto doang, foto session sampai ke sana, ngambil venue-nya, ngambil lokasinya. Jadi alhamdulillah nggak pun jadi artis bonus dikasih Tuhan, tapi anak didik Andika udah mampu berdiri dengan sendirinya, udah mampu mereka akan berkarya.
minimal berkarya dalam bidang apa yang mereka tekunin. Betul. Contoh, dia kerja di dalam sebuah perusahaan. Ya. Dalam perusahaan dia bukan hanya anggota biasa, dia bisa menjadi seorang manajer, Ya, manajer, dia ya. bisa menjadi sebuah presiden di dalam perusahaan tersebut. Karena udah kita bekalin di Andika Production. Gitu, bukan hanya untuk belajar catwalk. Yang saya bilang tadi, leadership, diajari bagaimana etika, kepribadian, diajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik, public speaking. Ya. Jadi basic-basic dia untuk kedepannya, alhamdulillah di luar dia sekolah formal, tapi di tempat kita diajari dia langsung berani tampil untuk action. Untuk menambah apa dia ya? Kemampuan dia. Wah, luar biasa nih. Luar biasa nih Bang Andi bisa menciptakan sejumlah artis ya, kenamaan di Indonesia nih. Nah, sampai sekarang masih terus beraktivitas Andika Production. Wah, ini teman-teman ya kan. Jadi berada di Medan ya, di Jalan Bulu Perindu. Dulu namanya Bulu Perindu. Sekarang Jalan Pukat Banting 4. Pukat Banting 4. Sekilas info juga untuk Bang Suyadi. Andika Production ini kita udah godok dia. Mereka udah kita kasih ilmu, semuanya udah kita berikan. Alhamdulillah kita 2 tahun ini udah ada di Jakarta. Wis, sudah ada. Namanya Andika Manajemen Artis. Wah, jadi luar biasa. Kita sudah para alumni di sana lah ya. Alumni yang dari Andika yang kategori pengen mau hengkang ke Jakarta untuk lebih profesional menekuni profesi dia, kita akan menjembataninya di sana. Kita akan cari pekerjaannya dari segi untuk ke iklan, untuk ke MC, untuk main film, untuk main sinetron. Kita udah berteman dengan PH-PH. Di Jakarta sana. Ya, di Jakarta. Wah, jadi sudah buka cabang ya. Cabangnya di Jakarta. Di sana bukan latihan yang rutinitas lagi, latihan udah mandiri. Tapi di sana mereka kita untuk mencari profesi dan pekerjaan mereka. Untuk untuk membantu mereka ya. Iya. Wah, ini luar biasa ini sudah merambah ke ibu kota negara Republik Indonesia. Berarti ini ya? Ya, boleh minum. Iya, santai. Sampai minum kita. ya, jadi pemirsa ya mungkin Bang Andi kan bisa memberi apa ya? Mungkin ada dokumentasi ya yang bisa nanti ditayangkan ya, video nanti bisa dikirimkan ke kita, ya kan? Jadi supaya pemirsa juga ikut menyaksikan dulu beberapa event kegiatan Andika Production itu, gitu Bang Andi ya. Iya. Jadi pemirsa coba kita simak dulu dokumentasi video Andika Production. Kamu terlambat terus. Lain kali kamu harus lebih cepat bangunnya. Ya Pak, saya minta maaf. Saya masuk dulu ya Pak. Oke, kali ini saya maafkan. Tapi kamu harus janji. Lain kali kamu harus lebih cepat. Terima kasih Pak. Oke, silakan masuk. Apa? Kalian lihat nggak yang tadi barusan lewat di sini? Iya. Kayaknya aku makan ya kan? Iya. Gak biasanya anak Cina itu miskin. Biasanya selalu banyaknya duitnya. Nggak semua Cina kere dan miskin. Contohnya seperti aku. Meme gitu loh. Cina terkaya di sekolah ini. Betul nggak teman-teman? Betul. Nasib orang itu nggak bisa kita samakan. Tapi kayak manapun juga dia tetap kawan kita juga. Weh, aku mau ngomong. Terkadang aku mau juga dengan dia. Nggak cocok penampilannya di sekolah. Dia kan Cina kebun sayur. Beda dengan aku. Meme gitu loh. Kita tidak boleh lah mengejeknya. Kan kita sudah diajari. Kalau Oke, Bang Andi. Ya. Nah, itu tadi sekelumit ya aktivitas yang dilakukan oleh Andika Production gitu. Mungkin dalam perjalanan itu
ada sejumlah kendala ya, atau persoalan-persoalan atau hambatan yang biasalah itu biasa terjadi seperti itu kan. Nah, apa kira-kira yang menjadi penghambat dan bagaimana lah Bang Andi bisa mengatasi masalah itu? Dalam hidup apa yang kita tekunin pasti ada yang kita melakukan hal yang terbaik pun belum tentu menurut orang yang terbaik. Kita baik pun belum tentu dalam pemikiran orang yang terbaik. Nah, maksud pembicaraan saya adalah kita lakukan aja yang terbaik, bahwa orang sudah percaya sama kita, kita memberikan kepercayaan tadi dengan memberikan semua 100% ilmu yang kita berikan kepada mereka. Yang paling kurang tepat menurut saya adalah ada orang tua yang suka, yang sangat memaksakan anaknya kalau udah belajar di Andika mengeluarkan uang dengan biaya untuk sekolah di tempat kita, harapan mau jadi artis. Ya, harapan orang tua seperti itu ya. Pasti seperti itu. Supaya anaknya jadi artis. Ada yang namanya semua kualitas sudah oke, kemampuan udah oke, karakter udah oke. Tapi yang namanya terkadang kan Tuhan belum memberikan janji. Terkadang itu yang kurang dipahami sebagai seorang orang tua. Ini belajar di tempat saya kalau mau jadi artis itu bonus dikasih Tuhan. Saya bilang dari awal. Tapi kalaupun enggak, udah belajar di tempat saya, ini Anda pasti plus dengan anak-anak yang di luar sana yang belum masuk di Andika. Saya menggaransikan seperti itu. Karena di Andika itu belajar akan kita ciptakan mereka untuk menjadi seorang leader untuk dirinya sendiri. Jadi seorang leader ya. Iya. Minimal dia bisa memanage dirinya sendiri, bagaimana dia mampu berkomunikasi, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menuangkan ide isi yang ada di dalam otaknya. Karena diajari semua di Andika Production. Jadi bekal dia untuk hadir dalam kehidupan, dia akan jenjangnya akan jauh lebih baik. Dan survei membuktikan, selama anak didik yang sudah pernah belajar di Andika, itu setelah tamat dari kita, itu banyak yang kemampuannya sangat baik. Dalam bidang apapun yang ditekuninya profesi dia. Dia di instansi pemerintah, dia di instansi swasta, dia buka usaha. Ini karir yang dibukanya, prestasinya sangat baik. Karena udah kita kasih basic-basic yang saya bilang tadi. Gitu. Di luaran sana belum tentu diberikan seperti itu. Nah, gitu. Semoga nanti mereka yang duduk di sana itu mau menyaksikan kita ini bincang-bincang ini. Ini bosnya yang bicara ini. Ya kan? Kendalanya di situ dia, Pak Suyadi. Banyak yang orang tua ekspektasinya sangat tinggi. Sementara anaknya mungkin nggak ke situ bidangnya. Mungkin dia belajar hanya pembentukan karakter. Tapi si orang tua sangat memaksakan supaya goal jadi artis. Itu yang sebenarnya yang sering menjadi kendala dalam saya udah ngobrol. Masuk di Andika bukan berarti jadi artis. Saya ngomong dari awal. Dan setelah diberi apresiasi penjelasan seperti itu, mereka bisa menerima itu? Ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Karena dia terlalu emosional. Jadi akhirnya dia udah selesai di Andika. Gitu biasanya. Begitu. Jadi tuntutan orang tua seperti itulah. Itu ya. Kalau rezeki nggak akan pernah tertukar. Terkadang filosofis itu yang nggak dipegang. Semua akan diberikan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu adil sekali. Allah Subhanahu Wa Taala itu is the best dalam segala hal. Tapi terkadang itulah manusia lah namanya. Tuntutannya. Kita hanya memberi jalan ya, memberi bekal. Artinya memberi kail, ya kan? Untuk beri kail, tidak memberikan umpan, gitu ya. Bang Suyadi. Jadi ini supaya diketahui juga lah bagi orang-orang tua lah, tidak sepragmatis yang diperkirakan ya. Jadi lembaga ini memberikan kail gitu ya, supaya nanti anak-anaknya bisa mengail gitu ya, diberikan keterampilan-keterampilan, wawasan-wawasan, pengetahuan. Wah, itu keren itu. Mungkin setiap lembaga mungkin persoalannya nyaris ya, seperti itu. Kalau persoalan finansial atau apa nggak ada ya? Kalau itu nggak ada. Ada ya? Di Andika kan tempat pembelajaran. Ya. Bukan jadi, komersialisasi ya. Andika namanya modeling school. Jadi mereka belajar di dalam modeling school Andika. Dan Andika namanya agensi. Agensi itu apa? Agensi adalah selain belajar, mereka
akan dapat kesempatan untuk dapatkan pengalaman. Oke. Mereka juga kita kerjakan di Medan. Contoh, Oke. Andika, aku butuh lah untuk ada pakaian untuk show, baju aku ada ini, aku pakai modelnya. Contoh. Oke. Sekaligus belajar, sekaligus mereka dikasih uang transport Ya, gitu. ya. Oke, nah di sini unik. Jadi Andika Production ini juga untuk pembinaan sumber daya manusia. Betul. Untuk memberdayakan manusia, pemberdayaan SDM. Iya. Untuk peningkatan SDM, untuk memanusiakan manusia. Benar, setuju sekali. Ini visi kita nih sama nih seperti itu. Bang Suyadi, sedikit lagi aku mau ngomong. Iya. Jadi pembelajaran di Andika Production itu, Oke. aku mengambil semuanya di background aku. Sama kayak Bang Suyadi di lembaga pendidikan di Universitas Negeri Medan di IKIP dulu. Jadi ada ujiannya, ada sertifikat, ada ijazahnya diberikan, ada ujian bulanannya. Oke. Aku ngambil seperti itu. Jadi anak-anak terapannya ada dibuat roster, ada aku rosternya buat, ya. Oke. ada aku buat ujian ada kurikulumnya bulanannya. berarti ya? Benar. Ada ujiannya. Dan selesai udah menjelang akhir, mereka ada ujian akhir. Ada ijazahnya. Ada ijazahnya. Iya, iya. Jadi semua diambil, kan aku pikir why not, kalau yang positif kenapa nggak kita ambil? Iya. Karena background itu mempengaruhi ternyata. Latar belakang kita mempengaruhi apa yang kita ambil dalam hidup, sikap dan keputusan yang kita ambil. Iya, jadi untuk apa multi talent apa namanya ya, untuk cari talent muda gitu. Iya ya. Itu ya Andi Betul. di situ ya. Pencari bakat. Mencari bakat ya, mencari bakat gitu. Ya, kemudian Bang Andi, Iya. aku melihat ya sekarang kan mulai berapa bulan inilah tengok iya. kan ada pengembangan apa lagi nih dari Andika Production ini. Iya. Iya kan? Apakah ini bisa dikatakan bisnis atau bagaimana ya? Ternyata tidak hanya kesenian seni yang apa tadi itu, tapi juga pada seni kuliner. Iya. Bagaimana nih? Saya konfirmasi dulu. Ceritanya sederhana. Aku Bagaimana? berpikir orang tua nunggu anaknya. Mereka nunggu nih 2 jam. 2 jam. Latihannya kan 2 jam tuh. Iya. Aku pikir kenapa nggak aku buat sebuah kafe, warung supaya mereka bisa kongko-kongko ibu-ibu sama ibu-ibu di situ gitu loh. Oke. Itu sebenarnya kenapa ide itu keluar. Oh begitu. Sambil menunggu. Orang tua pasti nunggu biasanya. Iya. Biasanya mereka nunggu anaknya supaya dari awal sampai akhir sampai pulang. Jadi solusinya apa ya? Oh, aku buat aja yang namanya kafe sederhana. Oke. Ah, itu sederhana gitu aja ceritanya Bang Suyadi. Keren itu. Apa nama kafenya? Andika Kuliner Bakso. Andika Kuliner Bakso. Wah, ini bersamaan dengan markas Andika Production Betul, tadi. iya, gitu Andika Production. Dengan alamat yang sama. Di Jalan Pukat Banting 4, Gitu ya. nomor Jadi 62. baksonya lumayan enak lah. Gitu. Sudah merasakan ke sana. Aku undang datang lagi ya. Ini kru kita nih. kru Boleh, kita. silakan. Boleh merasakannya karena kalau udah merasakannya jatuh cinta. Iya, habis. enak Pokoknya deh. I love you so Unik. much. I love you so Ya, much. sesuai dengan namanya ya. Ada bakso acting, ada bakso multi talent itu. Luar Benar, biasa itu. Oh begitu ya latar belakangnya ya. Sederhana aja. Mereka nunggu. Kenapa nggak dikasih sebuah wadah untuk mereka untuk bisa nunggu anak-anaknya biar nggak mengganggu konsentrasi anak-anaknya juga. Oke. Gitu Dan aja. tempatnya memang representatif. Iya. Itu pakai studi banding nggak itu? Mana? Pendirian warung bakso itu, Oh, nggak warung ada. kuliner itu. Nggak ada. Aku yakin aja karena aku kan punya sesuatu yang beda. Casingnya kan beda. Warnanya hitam dan putih. Iya. Unik ya. Dari warna macam papan aja orang catur gue datang, tengok. udah tercipta di mindsetnya ini. Oke. Ini Andika nih. Besok orang datang, mana Andika? Oh ya, hitam putih. Gitu dia. Oke, ciri khas hitam putih. Iya. Nah mungkin untuk cita rasa itu belajar dari mana? Kebetulan aku punya teman. Punya teman dulu yang bagian makeup di Andika. Kalau sekarang Mua namanya ya. Oke. Kalau dulu kan kalau kita istilahnya tukang makeup. Tukang makeup. Iya, tukang makeup. Bukan tukang beca aja ya. Iya, tukang juga ya. Makeupin orang ya. Aku pernah makan di Tanjung Morawa. Oh, Tanjung Enak Morawa. sekali. Nggak pakai saus, nggak pakai ini, dimakan gitu aja luar biasa enaknya. Oke. Jadi aku ajak teman aku itu,
kita kerjasama nih, cocok ini. Kebetulan dia resign, nggak ada kegiatan. Alhamdulillah kosong. Jadi aku beli racikannya. Oh, begitu. Gitu ceritanya. Sehingga berkembanglah. Berkembang. Kan nggak ada pengalaman bisnis kuliner Sama juga. sekali Ya. nggak ada sama sekali. Tapi bisa. Karena punya teman yang luar biasa enaknya, lezatnya baksonya, akhirnya dia resign sebentar, dia jual apa namanya itu racikannya sama kita. Oke, dan itulah sekarang yang dikembangkan. Alhamdulillah ya. hari ini tepatnya udah 3 bulan sama hari. 3 bulan. Tanggal 6 kemarin dibuka. Wah, ini teman-teman bisa jumpa di sana nih dengan Bang Andi ya. Di Bagi teman-teman yang Andika. pengen mau makan bakso di Andika, bukan hanya bakso ya. Ada nasi goreng ada. Ada juga ayam penyet, mie tiaw, pokoknya lengkap semuanya. Iya, jadi memang sekarang sudah booming ya bisnis kuliner di Kota Medan dan sekitarnya, pada umumnya seluruh Indonesia seperti itu ya, untuk mencari modal untuk menjadi wirausaha di situ. Benar. Gitu ya. Nah, ini aku dengar mau ada acara Andika Production ya, gimana Bang Andi? Oh iya, bekerja sama dengan aktor artis Medan. Aktor artis Medan. Lomba acting. Besok lombanya. Besok ya? Besok. Tanggal 7? Tanggal 7. Wah, ini dia. Iya, jadi tujuannya menggali potensi, minat, dan bakat teman-teman yang suka seni peran. Jadi dari segala macam usia itu? Ada 2 kategori. Ada 2 kategori. Dari usia 5 tahun sampai 25 tahun, 26 tahun sampai 65 tahun. 65 tahun ya? Iya, bisa aktor-aktor tadi itu ya ikut ya? Benar. Jurinya kebetulan dipercayakan dari aktor artis Medan, salah satunya Pak Yan Armarni. Lubis. Iya, dia salah satu aktor terkenal ya dari Sumatera Utara itu ya. Aktor sinetron dan aktor teater. Betul. Wah, keren. Semoga sukses Bang Andi. Amin. Ya, pemirsa, demikian ya perbincangan kita dengan Bang Andi selaku pimpinan dan pendiri, manajer sekaligus di Andika Productions di Medan. Kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana beliau sejak awal ya, sejak kanak-kanak itu mencintai kesenian gitu ya, mencintai kesenian dan bagaimana mewujudkan kesenian itu sendiri. Ya, tidak hanya menjadi konsumtif ya, tapi dia menjadi produsen ya, menjadi orang yang mendidik ya generasi-generasi muda itu, bagaimana dia mengarahkan bakat anak-anak itu, bakat dan minat anak-anak di bidang kesenian, dan alhamdulillah prestasinya juga luar biasa ya untuk Andika Production ini, karena para alumninya sudah tersebar juga di Indonesia dan sudah banyak yang berhasil ya menjadi artis gitu, dan beberapa yang duduk di instansi pemerintahan gitu. Sebelum kita tutup, mungkin Bang Andi bisa menyampaikan closing statement kepada pemirsa. Silakan Bang Andi. Oke. Kalau untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, Bismillah. Kalau mau menjadi yang lebih, lakukan yang lebih dalam hidup. Fokus, konsentrasi, enjoy, nikmatin. Tuhan akan memberikan janji, rezeki nggak kemana. Rezeki nggak akan pernah tertukar. Jadi, kata kuncinya, passwordnya adalah usaha dan doa. Melakukan sesuatu dengan hati, dengan fokus, dan diiringi dengan doa, semoga akan tercapai apa yang kamu mau. Iya. Seperti itu, Bang Suyadisan. Apa tadi tagline, apa passwordnya? Passwordnya usaha dan doa. Usaha dan doa. Ditambah lagi, yakin usaha sampai. Betul. Yakin usaha sampai. Demikian rubrik muda kita kali ini. Terima kasih pada Bang Andi. Ya, terima kasih dulu sebelum hadir. Terima kasih untuk Mimbar Umum, karena Mimbar Umum luar biasa nih. Saya udah kenal sangat lama. Ini memberikan inspirasi bagi semua. Adalah media yang benar-benar bisa menjadi inspirasi menurut saya. Amin. Oke. Ya, demikian. Terima kasih kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan kita ini dari seluruh yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Kerabat kerja Muhammad Hasbi Alfaus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin.
teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, dan saya sendiri pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, aho, yaho, oh di sana. Salam pahaba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada